Baik Sobat Koper, option yang pertama kita berikan misalkan gini, show lines. Nah, show lines itu kita kasih true. Nah, supaya nanti garis di grafiknya itu akan tampil, gitu ya. Kalau ini nanti kita buat false, nanti garisnya tidak ada, tapi hanya berupa titik-titik saja. Nah, supaya lebih menarik, kita tampilkan garisnya. Kemudian yang kedua, nah ini opsional ya, ini opsional animation. Jadi ketika datanya itu tampil, apakah pengen ada semacam animasi gitu ya, pergerakan animasi, seperti datanya pertama kali muncul itu dari bawah ke atas gitu. Nah, kalau mau dibuat seperti itu, maka ini bisa diatur duration-nya. Nah, duration-nya maunya berapa? Duration titik 2 ya. Kalau misalkan di sini saya kasih 0, itu sama saja tidak ada animasinya. Tidak ada animasi sama sekali. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita kasih 5 misalkan, berarti nanti akan ada animasi pada saat datanya itu tampil. Nah, di sini saya buat 0 saja. Nanti Sobat Koper bisa eksperimen sendiri ya. Nah, kemudian sudah cukup 2 itu saja. Kemudian akhiri tutup kurung kerawalnya ini dengan titik koma. Dah, option grafiknya sudah. Berikutnya, nah sekarang di sini cetak ke dalam kanvasnya. Cetak grafik ke dalam kanvas. Oke. Caranya seperti apa? Perhatikan. var misalkan my line chart, karena grafiknya ini berupa garis gitu ya, sama dengan chart.line, nah, awas ya, chart.line dalam kurung, variabel kanvasnya apa? Kanvas, koma, oke, kemudian kurung kurawal, buka dan tutup, enter. Nah, kemudian kita isi data. Datanya tadi itu ditampung dalam variabel data yang ada di sini ya. Nah, maka data grafiknya itu kita isi dengan isinya variabel data yang ada di sini. Koma, optionnya ada garis yang tampil, animasinya tidak ada, gitu ya. Berarti di sini di mana optionnya itu diambil dari variabel option yang ada di sini. Oke, nah kalau sudah, ini akhiri penutupnya dengan titik koma. Oke, baik Sobat Koper, inilah program untuk menampilkan data di dalam grafiknya, di mana data yang ditampilkan itu hanya ada informasi tanggal dan suhu, ya, informasi tanggal dan suhu. Oke, di mana datanya yang masih kita tampilkan itu semua data ya, karena di sini masih tidak ada filter untuk 5 data terakhir. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita buat dulu bagaimana bisa tampil dulu di grafiknya. Setelah bisa tampil, baru kita filter, gitu ya. Hanya mengambil 5 data terakhir. Kalau ini masih semua data nih. Baik, nah sekarang coba kita lihat dulu hasilnya, Sobat Koper. Apakah benar sudah bisa tampil di tampilan grafiknya ya, di program index.php tadi, di browsernya. Ini harusnya bisa langsung tampil nih, karena tadi kan sudah real time ya. Artinya tanpa kita refresh harusnya bisa tampil. Baik Sobat Koper, coba kita lihat hasilnya ya. Hasil di tampilan browser kita, apakah grafiknya ini sudah tampil? Ini harusnya sudah tampil ya, karena berjalannya tadi real time. Artinya tanpa di refresh, itu sudah bisa membaca data grafiknya. Coba kita lihat, kita buka browsernya. Kemudian di tab grafik sensor. Nah, ini dia. Oke. Nah, Sobat Koper, ini terlihat seperti ada animasi ya. Padahal tadi duration-nya kita buat 0 tadi. Oke. Ini sepertinya ada yang kurang ini, ada yang salah ini. Coba kita kembali ya. Kita cek di pencetakan data grafiknya. Data sudah. Option sudah. Oh, di sini. Sorry. Ini Sobat Koper harusnya pakai S ya, options. Nah, di sini. Oke, kita simpan. Coba kita lihat lagi ulang. Nah, udah. Ini sudah diem nih ya. Oke, tadi kan bergerak-gerak terus ya. Nah, kalau optionnya itu tadi kurang, S, nah itu jadinya seperti itu. Oke, nah sekarang ini sudah tampil. Nah, berikutnya Sobat Koper, coba kita modifikasi dulu ya. Ini pertama adalah, ini kayaknya tampilannya kegedean ya, grafiknya.
Ini sampai gambar di bawahnya ini nggak kelihatan nih. Nah, ini coba kita kecilin dikit. Tadi ada width 100% ya. Coba kita kembali ke program. Di bagian index. Nah, di sini tadi di bagian container response-nya ini, itu tadi ada pengaturan 100% ya width-nya. Nah, coba ini kita mainkan. Kita buat 80 aja. Nah, simpan. Kemudian kembali. Ini saya refresh. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau kurang lebar, kurang besar, kayaknya 90 bagus ya. Supaya lebih agak besar dikit. Nah, gini ya. Nah, ini tampilannya bagus nih. Baik Sobat Koper, nah di sini terlihat data-datanya ya. Nah, ini masing-masing datanya yang tersimpan di database. Oke. Ini sebenarnya setiap 1 detik dia nge-refresh nih. Setiap 1 detik dia nge-refresh. Ini semua titik-titik ini menunjukkan data yang tersimpan. Ini kalau kita hitung jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data ya. Yang tampil tanggalnya memang cuma 4, tapi sebenarnya ini kalau diperlebar lagi grafiknya itu semua tanggal nanti akan tampil ya. Totalnya ada 8 data nih. Baik Sobat Koper, nah coba sekarang kita modifikasi dulu grafiknya supaya lebih cantik sebelum nanti kita beralih ke program Node MCU-nya ya. Nah, perhatikan beberapa pengaturan yang bisa dilakukan. Saya kembali ke data tadi. Data.php. Nah, pengaturan datanya itu bisa kita lakukan di dalam datasets-nya ya. Di sini ada label, ada data. Nah, setelah label ini, sebelum datanya tampil, itu kita buat di sini, enter. Oke. Yang pertama yang bisa kita lakukan, coba kita kasih background atau ganti background yang ada di sini ya. Ini kan background-nya abu-abu nih. Coba kita ganti warnanya. Misal supaya bisa diganti-ganti warnanya, pertama kita kasih dulu gini, fill titik 2 true. Nah, ini dulu ya. Fill true, kemudian baru kita kasih background color. Nah, background color-nya ini maunya warna apa? Nah, caranya gini. Titik 2, petik 2, RGBA. Dalam kurung, awas, ini mainannya warna RGB ya. Nah, warna RGB itu ada red, green, blue ya. Nah, ini kalau Sobat Koper kebingungan, nanti bisa cari di internet ya. Kalau di sini saya mau tunjukkan lewat aplikasi Photoshop saja. Nah, kalau saya buka aplikasi Photoshop Sobat Koper bisa nanti lihat nilai warna itu, nilai RGB-nya berapa. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini saya klik 2 kali di bagian color di sini. Klik-klik, nanti akan tampil color picker seperti ini. Nah, ketika misalkan saya pilih salah satu warna, misal saya maunya warna hijau misalkan. Hijau, tapi hijaunya saya pilih agak tengah sini, agak-agak soft gitu ya. Nah, di sini nanti akan tampil nih nilai R-nya berapa, nilai green-nya berapa, nilai blue-nya berapa. Nah, ini bisa kita ambil nih. Pertama, red-nya 138. Kita masukkan 138, koma. Kemudian yang kedua, green-nya 240. Nah, kita masukkan 240, koma. Sekarang blue-nya. Blue-nya itu 133. Berarti 133, koma. Nah, satu parameter terakhir itu adalah transparan atau tidak, gitu ya. Background-nya itu kalau kita lihat yang di sini tadi, ini kan agak transparan nih. Nah, kalau mau dibuat transparan, itu bisa kasih titik 2. Nah, gitu ya. Nah, ini background color, warna background dari grafiknya. Oke, ini terakhir kasih koma. Coba ini kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, itu sudah mulai warna hijau ya, berubah. Nah, kalau kurang terang, ya tinggal kita ganti. Misalkan saya bawa agak terang. Agak di sini. Nilainya itu 5223143. 5223143. Ini saya ganti. 5223143. 5223143. Ya. Ini saya simpan. Kita cek. Nah, itu ya, warnanya kehijau-hijauan. Nah, terserah Sobat Koper. Nanti kalau misalnya warnanya kurang ngejreng gitu ya, kurang suka, ya silakan bisa diganti. Oke, nah di sini tadi ada opacity ya. Ini semakin tinggi nilainya. Kalau misalnya ini saya kasih 1, Sobat Koper.
Saya simpan. Nah, maka nilainya full. Tidak ada transparan-transparannya, ya. Nah, jadi supaya bagus, menarik, ini antara 0 sampai 1 ya. Misalnya saya kasih 0,5. Simpan. Nah, nanti agak bebayang tuh. Jadi transparan seperti ini. Oke, berikutnya garisnya. Garisnya ini bisa kita ganti juga warnanya. Nah, namanya border color. Caranya sama tadi. Berarti di sini koma, enter. Sekarang border color. Titik 2. Caranya sama nih. Petik 2 RGBA dalam kurung. Misalnya warnanya buat sama aja ya. Kita buat sama. Seperti ini. Tapi ininya buat 1. Nah, opacity-nya nggak usah dah kalau untuk garis. Oke. Terakhir kasih koma. Simpan. Lihat. Nah, tuh garisnya sudah warna hijau. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Apalagi yang bisa diatur nih. Nah, coba kita lihat. Misalnya garisnya ini. Ini garisnya kan lengkungannya kurang bagus kelihatan ya. Ini bisa kita atur lengkungannya ini maunya seberapa halus gitu ya. Seberapa halus. Nah, di sini bisa kita atur. Namanya itu line tension. Line tension. Nah, line tension ini misalkan saya kasih 0,5. Koma. Oke, 0,5 ini akhiri dengan koma ya. 0,5-nya pakai titik. Oke, saya simpan. Kalau nanti kurang lengkung bisa diatur. Antara 0 sampai 1. Nah, seperti ini. Oke. Kalau misalnya kita jadikan 1 gimana? Atau 0,1 deh. 0,1 kita turunin. Simpan. Oh, justru patah-patah ya. Berarti semakin besar nilainya semakin halus ya. Nah, seperti ini. Oke, kayaknya 0,5 yang paling bagus ya. 0,5 aja. Oke, sudah. Berikutnya apa nih? Coba kita lihat lagi di sini ada bulatannya ya. Nah, bulatannya ini kalau mau diatur juga bisa. Ya. Mau diganti warna juga bisa, atau tetap aja seperti itu juga nggak jadi masalah ya. Atau kita buat radiusnya agak besar ya. Coba kita buat radiusnya agak besar. Itu kan kekecilan ya. Coba radiusnya apa namanya itu, point radius. Oke, kalau nggak salah point radius, misalkan radiusnya saya maunya 5 deh. 5. Akhiri dengan koma, simpan. Coba kita lihat. Nah, itu bulatannya agak-agak besar ya. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti Sobat Koper bisa explore untuk pengaturan grafiknya itu. Nah, sekarang ini kan baru suhu. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk menampilkan humidity-nya, kelembabannya? Nah, caranya gampang. Karena ini sudah tampil suhunya, untuk humidity, caranya itu tinggal kita gandakan saja datasetnya. Nah, cara menggandakannya gini. Ini kan ada kurung kerawal ya di sini. Ada kurung kerawal di sini. Ini saya enter aja dulu seperti ini. Kemudian di sini juga saya enter. Nah, kurang lebih posisinya nanti seperti ini ya. Nah, datasetnya itu ini bisa kita copy Sobat Koper. Ini di copy saja sampai sini. Oke, di copy. Kemudian setelah kurung kerawal tutup ini kasih koma. Enter. Nah, paste di bawah sini. Nah, kita paste. Nah, kemudian di sini kita ganti kelembaban. Ya. Nah, kelembaban ini berarti ini bukan lagi data suhu di sini. Data kelembaban. Kelembaban. Kemudian, nah, MySQL fetch array-nya itu juga sesuai variabel yang ada di atas. Nah, kebetulan kita belum buat nih. Berarti kita harus buat dulu di sini ya. Enter. Ini berarti apa nih? Baca data kelembaban ya. Baca informasi kelembaban. Untuk semua data. Nah, berarti di sini kelembaban sama dengan, ini saya copy aja dari atas atau ketik aja. MySQL query dalam kurung variabel koneksinya, connect, select kelembaban. Ini field yang ada di tabel kita. Ya, yang ada di sini. Nah, itu ya kelembaban. Dari from tabel sensor,
tb_sensor order by ID ascending. Nah, seperti ini. Sudah ya? Simpan. Kembali ke bawah. Nah, berarti di sini variabelnya adalah kelembaban. Awas ya. Kemudian data suhunya diganti karena di sini data kelembaban sama ya, data kelembaban. Field yang ada di tabel kelembaban. Oke, simpan. Nah, ini harusnya datanya sudah tampil 2 nih. Grafiknya sudah ada 2 garis harusnya. Coba kita lihat. Nah, tuh garisnya sudah ada 2. Oke, ini warnanya sama, kurang bagus ya. Coba kita buat beda. Warnanya yang satunya kita buat warna merah ya. Kalau warna merah itu, coba kita lihat di Photoshop-nya. Atau warna orange ya. Atau merah aja deh. Merah. Nah, anggaplah ini. 2398293. Oke, 2398293. Kita ganti di sini. 2398293. Oke. Opacity-nya tetap aja. Ini 2398293. Oke, udah simpan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, itu ini sudah warna merah nih, cuma karena bertumpuk gitu ya. Nah, karena numpuk makanya dia tenggelam warnanya. Nah, kalau mau lebih bagus kelihatan, opacity-nya turunin. Opacity-nya jangan 0,5. Misalkan kasih opacity-nya berapa nih? 0,2 aja. 0,2. Ini juga 0,2. Oke, simpan. Kita lihat. Nah, ini bagus nih. Ya, antara grafik pertama dengan grafik kedua, suhu dan kelembaban, legendnya ada di sini. Nah, itu kelihatan tuh. Oh, ini warna merah berarti garisnya yang ini, gitu ya. Ini warna hijau garisnya yang ini. Baik, Sobat Koper, ini sebenarnya sudah real time nih, sudah jalan semuanya. Nah, cuman sekarang, ini masih semua data. Bagaimana kalau cuma 5 data terakhir? Ya, 5 data terakhir. Nah, untuk mengetahui atau cara menampilkan 5 data terakhir, perhatikan. Simulasi di database-nya dulu. Saya tunjukkan ya. Nah, di sini kalau kita lihat, Sobat Koper, kita punya 8 data. Ya. ID-nya itu 1 sampai 8. Artinya, ID tertinggi itu adalah ID 8. Nah, kalau saya ingin menampilkan 5 data terakhir, berarti data yang harus diambil itu adalah data ke-4 sampai dengan data ke-8. Gitu ya. Berarti saya harus bisa menangkap ID-nya bahwa ID yang harus ditampilkan itu adalah ID 4 sampai dengan ID ke-8. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan. Pertama, kita baca dulu ID tertinggi berapa. Saya kembali ke sini ya. Data. Oke, ke atas di bagian pembacaan datanya. Nah, baca data sensor ini. Oke. Pertama, baca ID tertinggi dulu. Jadi data terakhirnya itu tertinggi berapa? Nah, cara membacanya bagaimana? Perhatikan. Di sini saya kasih misalkan SQL sama dengan SQL ID lah gitu ya. SQL ID sama dengan kita baca MySQL query dalam kurung variabel koneksinya connect koma. Nah, cara membacanya gini, select max dalam kurung variable ID field ID select max ID from tabel apa? Tabel sensor. Nah, jadi nanti kita akan diberikan ini ID tertinggi yang tersimpan di tabel sensor itu berapa? Tadi kan 8, harusnya hasilnya 8. Ya. Oke, kemudian kita ambil datanya. Tangkap datanya. Oke, caranya bagaimana? Data ID-nya sama dengan MySQL fetch array dalam kurung SQL ID. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita ambil berarti. Ambil ID terakhir atau ID terbesar ya. Karena terakhir data masuk pasti ID terbesar tuh. Pasti ID terbesar. Nah, berarti Sobat Koper,
perhatikan cara ngambilnya gini. Anggaplah saya sediakan variabel ID akhir. Itu cara membacanya gini. Data underscore ID kurung siku field-nya nanti itu adalah max ID. Nah, ini ya. Ini saya copy, saya letakkan di sini. Titik koma. Oke? Nah, itu ID terakhirnya. Berarti ini kita sudah nangkap nih. ID-nya ini sama dengan 8. Nah, sekarang kalau ID terakhirnya sudah dapat 8, nah bagaimana caranya supaya kita dapat ID awalnya? Berarti ID awalnya ini kan harusnya 4 nih. 4 ke 5. 4 ke 8, sorry. Ya, 4 ke 8. Nah, berarti kalau dilihat, oh saya mau baca ID 4 sampai 8 untuk 5 data. Karena kebetulan datanya 8 nih. Berarti ID awalnya itu harusnya di 4. Kalau saya punya data 10, berarti ID awalnya harusnya 6. Gitu ya, karena 5 data terakhir. Kalau saya punya data 20, ID terakhir 20, berarti ID awalnya itu harusnya 16. 16 sampai 20. Nah, berarti ini kita bisa rumuskan nih, Sobat Koper. Dari ID tertinggi 8, supaya dapat 4 gimana? Berarti dikurang 4. Gitu ya. Kalau saya punya data ID-nya 10 terakhir, berarti supaya dapat 5 data terakhir, berarti mulainya di data ke-6. 10 ke 6 berarti dikurang 4 juga. Gitu ya. Saya punya 20 data, ID-nya 20. Berarti mulainya 16. 20 ke 16 dikurang 4 juga. Oh, oke. Berarti formatnya itu selalu dikurangi 4. Berarti kita bisa buat begini. ID awal itu sama dengan ID akhir dikurangi 4. Nah, gitu ya. ID awal, ID akhir sama dikurang 4. Itulah ID awalnya. Karena selalu begitu. Kalau ID terakhir 8, berarti startnya di 4. 4 ke 8, 5 data. Gitu ya. Nah, supaya 8 ke 4 itu gimana caranya? Berarti 8 dikurang 4. Dapatlah 4. Kalau 10, berarti mulainya 6. 10 ke 6, berarti 10 dikurang 4. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Nah, kalau sudah, batasan ID ini itu kita pakai di dalam query kita. Ya, di dalam query kita. Tadi kan di sini select tanggal from TB sensor order by ID ascending. Nah, di sini query-nya ditambah. Where, setelah TB sensor ya. Jadi select tanggal from TB sensor where spasi ID lebih besar sama dengan petik 1 ID awal gini and ID lebih kecil sama dengan petik 1 ID akhir. Nah, artinya apa? Dimulai dari ID awal sampai dengan ID akhir. Lakukan hal yang sama untuk suhu dan kelembaban. Ini saya copy aja nih. Where sampai ID akhir ini. Kita copy. Paste setelah TB sensor. Nah, paste di sini. Ini lagi. Setelah TB sensor. Kasih spasi 1 kali. Paste. Nah, begitu cara membaca 5 data terakhir. Ya, jadi ini bukan lagi semua data. Berarti untuk 5 data terakhir nih. Ini untuk 5 data terakhir. Ini 5 data terakhir. Oke, kalau sudah simpan. Coba kita lihat sekarang di grafiknya, apakah cuma 5 data? Nah, itu ya. Ini sisa 5 data nih, Sobat Koper. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yang hijau ya. Kemudian yang merah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah ini sebenarnya sudah selesai. Ya, ini sudah real time nih. Ini sudah real time. Ini kalau kita tambah data baru, maka data ini akan otomatis bergeser. Kita coba ya. Kita coba tes. Ini saya kecilin gini deh. Ini kita kecilin. Biar bisa kelihatan nih ya, bahwa ini betul-betul real time. Oke, ini saya tambah data. Maunya berapa nih? Misalkan 20 suhunya, kelembabannya 16, atau 60,5 lah, gitu ya, agak besar sedikit.
Oke, perhatikan di grafiknya ya. Nanti di grafiknya akan bergerak. Bentar, ini biar bisa kelihatan. Nah, ini responsif ya, karena pakai bootstrap, jadi tampilannya bagus. Dia mengikuti ukuran form. Oke, coba ini saya kirim. Perhatikan grafiknya. Nah, otomatis akan bergerak. Inilah yang disebut dengan istilah real time tadi itu. Ya, ini yang disebut dengan istilah real time. Nah, karena datanya sudah 9, maka ini tadi data terakhir ya. Data suhunya kan 60, makanya dia di atas ini. Nah, dia akan bergerak terus Sobat Koper, atau dengan kata lain sudah real time. Jadi ketika nanti kita kirimkan data sensor dari Node MCU, maka ini otomatis akan bergerak berjalan, menampilkan 5 data terakhir. Baik Sobat Koper, untuk aplikasi webnya saya rasa sudah cukup ya, sudah bagus, sudah bisa real time. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu membuat program untuk Node MCU-nya untuk bisa mengirimkan nilai sensor ke dalam database kita. Ya, tepatnya di tabel TB sensor yang nantinya akan otomatis dibaca oleh grafiknya. Oke ya, ikuti terus. Baik Sobat Koper, ini kita minimize saja. Nah, sekarang kita fokus ke program Arduino-nya. Ini Photoshop-nya saya tutup ya. Saya tutup. Nanti untuk angka-angka atau nilai RGB masing-masing warna, Sobat Koper bisa explore, bisa cari di internet untuk warna-warnanya seperti apa. Baik Sobat Koper, nah sekarang langsung kita buka aplikasi Arduino IDE kita. Asumsi saya untuk library board Node MCU-nya sudah terinstall ya. Kalau belum menginstal, Sobat Koper bisa lihat video saya tentang cara menambah board Node MCU di Arduino IDE dengan cara cepat. Nah, itu videonya juga sudah tersedia di channel ini. Oke. Kemudian, asumsi kedua, bahwa library DHT11-nya sudah terinstall juga. Ya, tinggal Sobat Koper ke menu Sketch, Include Library, Manage Library. Nah, nanti tinggal install library untuk DHT11-nya. Karena di sini saya menggunakan DHT11. Nah, kalau Sobat Koper menggunakan DHT22 ya tinggal disesuaikan saja ya. Jadi di bagian library manager ini Sobat Koper tinggal ketikkan di bagian pencarian atas untuk library DHT11-nya. Nah, DHT11. Tinggal tunggu, ini kebetulan saya sudah nginstal ya. Jadi Sobat Koper nanti tinggal, nah di sini ada DHT sensor library sudah terinstall. Nah, tinggal Sobat Koper nanti install masing-masing sebelum mengetikkan program ini. Baik, ini saya close. Nah sekarang, ini saya buang dulu beberapa bagian yang tidak kita butuhkan. Nah langkah pertama, Sobat Koper, kita baca dulu nilai sensornya ya. Awas, di channel Kodim Perangkat itu semuanya serba step by step. Jadi jangan tiba-tiba buru-buru ingin mengirim data sensor. Terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Pastikan sensornya bisa dibaca dulu. Jangan sampai nanti kita berkutat dengan program untuk mengirim data ke database untuk ditampilkan di grafik, sedangkan nilai sensornya aja tidak terbaca. Nah, oleh karena itu, kita biasakan step by step. Pertama, include library-nya dulu. Include library untuk DHT11. Ya, awas. Include, silakan diikuti dht.h. Oke. Sudah? Nah, berikutnya, definisikan pin untuk DHT11-nya. Nah, tadi di rangkaian itu kita menggunakan pin D1. Pin D1 itu nilainya 5. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai pin di Node MCU? Sobat Koper bisa lihat pin out-nya ya. Tinggal ketik di Google pin out Node MCU. Nanti di situ akan kelihatan nilai GPIO-nya. Ya, nilai GPIO itu kalau D1 itu GPIO 5. Berarti nanti berarti pin D1 itu adalah pin 5. Nah, gitu ya, kurang lebih gitu. Oke, kita definisikan. Define DHT pin yang tadi saya gunakan D1 itu nilainya 5. Nah, ini GPIO 5 sama dengan D1. Oke, kemudian
Tipenya, definisikan tipe DHT-nya. Saya menggunakan tipe DHT11. Define DHT tipe. Ini saya menggunakan DHT11. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya kita buat objeknya. Objek untuk DHT11-nya. Objek itu nama lain. Ya, nama lain nanti yang akan kita pergunakan di dalam codingnya pada saat pembacaannya. Oke, caranya DHT spasi misalkan di sini saya kasih nama sensor underscore DHT. Dalam kurung. Pinnya apa? Tadi di variabel DHT pin ya, yang ada di sini. Koma. Kemudian tipenya apa? DHT tipe. Oke. Jadi di sini saya punya sebuah objek sensor DHT. Nah, sensor DHT ini nanti yang akan kita pergunakan. Oke ya, fokus step by step. Nah, berikutnya langsung kita masuk ke void setup. Nah, sementara nilainya kita tampilkan dulu di serial monitor ya, karena belum kita kirim ke database. Belum kita kirim ke grafiknya. Oke. Aktifkan serialnya saja, serial begin 9600. Kemudian aktifkan sensor DHT-nya. Copy saja ini, sensor underscore DHT dot begin. Nah, ini sudah start nih. Ya, ini sudah start, sudah jalan sebenarnya. Dengan begini. Nah, sekarang tinggal kita baca nilainya. Ya, kita baca nilai sensornya. Nah, ada dua yang ingin kita ambil, yaitu nilai suhu, kemudian nilai kelembaban. Ya, baik. Untuk nilai suhu terlebih dahulu, ya. Di dalam void loop, fokus. Dalam void loop, baca nilai suhunya. Nah, ini Sobat Koper saya lupa-lupa. Ini yang nilai desimal itu suhu atau kelembaban, gitu ya. Saya lupa. Sepertinya sih nilai suhu ya. Nilai suhu itu yang desimal ya. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Nilai suhu itu yang desimal. Nanti coba kita lihat. Berarti kalau nilai suhu itu bilangan desimal atau nilai desimal, berarti di tabel kita tadi ada yang keliru ya. Harusnya tadi berarti nilainya desimal. Terbalik berarti. Coba kita ubah aja ya. Di struktur, di tabelnya, ini berarti suhu saya centang, kelembaban saya centang. Kita ubah di sini. Oke, berarti ini suhu harusnya yang desimal. Desimal. Ini buat aja 10,2. Nah, ini yang integer. Nah, seperti ini. Ininya dibuang. Kosongin. Oke, kita simpan. Oke, sudah ya. Kita jelajahi. Nah, ini sudah terbalik ya. Sekarang nilai suhunya yang pakai desimal, pakai koma, yang kelembabannya enggak. Karena seingat saya kelembaban itu integer. Oke, cukup ya. Ini tadi kekeliruan pembuatan tabel saja. Tipe datanya. Nah, kita kembali sekarang. Oke, baca nilai suhu. Nah, berarti kita sediakan variabel float ya. Float suhu. Sama dengan objeknya apa? Sensor DHT dot baca suhunya. Read temperatur. Oke. Read temperatur. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Berikutnya. Baca nilai kelembabannya. Ini integer. Integer. Misalkan kelembaban. Objeknya sama dengan sensor underscore DHT dalam titik read humidity. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke. Nah, berikutnya tampilkan di serial monitor. Oke. Perintahnya serial.println dalam kurung. Misal
Ini untuk suhu. Titik 2 plus string suhu. Oke ya, seperti ini kurang lebih. Lagi untuk serial.println ini untuk kelembaban. 2 plus string variabelnya kelembaban. Variabel yang ini ya, kelembaban. Oke. Sudah, kemudian apa lagi? Kasih delay ya, pakai delay aja, setiap 1 detik ngirim. Pembacanya setiap 1 detik. Oke, coba kita kasih jeda setiap pembacaan sekali pembacaan data. Ini gini, serial println, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, cukup. Nah, ini coba kita simpan dulu. Kita pastikan dulu sensornya jalan ya. Ini grafik sensor. Kalau sudah save, oke, kita upload. Tools, cek dulu portnya sudah sesuai, boardnya ESP8266 generik ya. Sekali lagi, board saya Node MCU versi 3 ya, low lead. Kalau sudah, kita upload. Baik Sobat Koper, ini sudah selesai upload ya. Kebetulan tidak ada error. Nah, coba langsung kita tampilkan di serial monitor ya hasilnya. Pastikan dulu suhu dan kelembabannya bisa terbaca. Setelah itu baru kita kirim ke database ya. Oke, kita buka serial monitor, tools serial monitor. Oke, ini baud rate-nya kita ganti ya. Tadi 9600. Oke. Nah, ini dia. Ada kegagalan pembacaan. Nah, ini biasanya dari rangkaian ya. Biasanya masalahnya di kabel atau di pin yang dipakai. Oke, coba kita cek dulu ya. Baik, ini sudah berhasil terbaca ya. Tadi ini masalahnya di rangkaian saya, kabelnya agak longgar, makanya tadi sempat tidak terbaca dengan baik. Nah, ini suhunya sudah dapat 29,6, kemudian kelembabannya 94. Nah, dengan begini, Sobat Koper, berarti kita sudah berhasil membaca nilai suhu dan kelembaban dari sensor DHT-nya. Nah, tugas kita berikutnya, bagaimana caranya mengirim nilai ini supaya bisa tersimpan ke dalam tabel TB sensor. Nah, ini sebenarnya tutorialnya sudah berulang-ulang saya bahas juga di channel ini. Sobat Koper bisa lihat ya di beberapa pembahasan saya di tutorial yang lain, tepatnya di playlist IoT website ya, tutorial IoT website. Nah, Sobat Koper bisa lihat di playlistnya. Oke, nah ini sudah terbaca. Nah, sekarang ini kita tutup. Tugas kita berikutnya adalah kita kirim sekarang nilai suhu dan kelembabannya ke database. Oke, baik. Nah, langkah pertama apa? Pertama, kita include dulu library untuk WiFi-nya. Nah, library untuk WiFi. Nah, untuk ESP8266, nah ini include library untuk WiFi. Ada dua ya. Pertama, include ESP8266 HTTP client.h. Satu. Yang kedua, include ESP8266 wifi.h. Oke. Nah, ini teknik include itu bisa menggunakan petik 2 seperti ini ya, atau bisa pakai tanda lebih kecil lebih besar, misal seperti ini. Nah, ini boleh. Nah, ini juga boleh. Jadi mau pakai petik 2 boleh, mau pakai tanda kurung juga boleh. Ya. Oh ya, ini ada yang salah. Kalau misalkan include itu tidak menggunakan titik koma, ya. Hati-hati, ini yang terkadang salah di penulisan kode, akhirnya nggak bisa jalan program. Oke ya, jadi kalau include itu tidak menggunakan titik koma. Termasuk juga yang define. Define itu juga tidak ada titik koma di terakhir. Nah, yang lain baru ada. Baik, sudah ya, Sobat Koper. Nah, berikutnya
kita buat atau variabel untuk WiFi. Nah, saya letakkan di atas void setup saja dulu. Di sini kita buat inisialisasi apa nih, variabel SSID dan password WiFi-nya. Caranya gimana? Constant car bintang. Nah, pertama SSID. SSID yang mau dipakai apa? Punya saya itu di Hanur. Oke. Ini yang ada di sini ya, Sobat Koper ya. Jangan sampai salah. Nama WiFi yang dipakai di sini. Oke, kemudian passwordnya. Const car bintang untuk password. Nah, passwordnya apa? Nah, sesuaikan password WiFi masing-masing. Oke. Password WiFi saya itu. Baik. Nah, kalau sudah, berikutnya ke void setup. Ya, kita buat koneksinya di sini. Pertama, kita buat dulu inisialisasi hostnya. Dalam hal ini adalah node MCU-nya nanti ketika terkoneksi dia sebagai apa. Nah, gitu ya. Nah, caranya gimana? Wifi dot host name dalam kurung. Ini mau kasih nama apa nih? Kalau dalam komputer itu namanya komputer name. Nah, kali ini kan node MCU ya. Nah, kita kasih aja node MCU. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya koneksi ke WiFi-nya. Caranya gimana? Wifi dot begin. SSID-nya apa? Password-nya apa? Nah, dah. Oke, sudah. Nah, berikutnya cek koneksi. Cek koneksi. Selama while dalam kurung WiFi-nya statusnya itu tidak terkoneksi. WL connected. Jadi selama tidak terkoneksi, node MCU-nya ngapain? Coba terus. Nah, coba connect terus gitu ya. Coba connect terus. Bagaimana coba connect terus itu? Ya, kita coba kasih semacam progress ya. Caranya gini, serial.print dalam kurung pakai titik-titik aja. Jadi semacam mencari koneksi itu nanti muncul titik-titik ya. Titik sampai dengan terkoneksi. Nah, itu kita kasih delay saja setengah detik, delay 500. Nah, jadi selama mencari koneksi dia akan berputar di while. Nah, apabila terkoneksi di sini. Apabila terkoneksi maka tampilkan ini serial.println berhasil connect ke WiFi. Oke, ya. Saya rasa cukup. Kita tes dulu WiFi-nya ya. Jangan buru-buru ngirim data. Bagaimana mau ngirim data kalau WiFi-nya aja nggak connect? Oke? Baik, kita cek. Ya, ini kita simpan, kita upload. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil diupload. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita ke tools, serial monitor. Oke, ini harus kita reset ya. Harus di reset supaya tahu ini WiFi-nya connect apa enggak. Kita reset. Nah, itu berhasil connect ke WiFi gitu ya. Nah, ini berarti kita siap untuk ngirim data ke database. Oke? Gampang ya. Pokoknya step by step. Inilah ciri khas coding perangkat. Oke, kita close. Berikutnya langsung ke void loop. Waktunya kirim data. Nah, sebelum delay 1000. Ya, sebelum delay 1000. Di sini kita buat program untuk kirim data ke database. Pertama, kita sediakan dulu host untuk servernya. Coba ke bagian atas. Tepatnya di atas void setup ya. Sediakan atau inisialisasi variabel host untuk IP address server.
IP address servernya. Nah. Oke, dalam hal ini adalah komputernya ya, komputer yang berisi PHP-nya. Oke, caranya gimana? Sama ya, const char bintang. Saya kasih apa nih, server gitu aja ya. Server sama dengan di sini isinya alamat IP. Cara ngeceknya gimana? Gampang. Perhatikan. Klik icon WiFi-nya. Nanti muncul ya SSID-nya di situ. Di situ ada tulisan properties. Klik properties-nya. Nah, kalau muncul setting seperti ini, ke bawah sedikit. Nah, di sini ada IPv4 ya. Ada IPv4 address. Kalau punya saya, itu IP-nya 192.168.1.7. Nah, itu dia. Oke, kita masukkan di sini. 192.168.1.7. Ya, sesuaikan punya Anda masing-masing. Nah, kalau sudah, kembali ke bawah. Kembali ke bawah. Oke. Perhatikan, ini kunci pengirimannya ada di sini. Oke, pertama, ketikan WiFi client. Kita cek dulu koneksi node MCU-nya ke aplikasi web server ya. Dalam hal ini adalah Apache-nya. Jadi ini sebenarnya tahapannya itu adalah cek koneksi node MCU ke web server. Nah, ini terkadang yang salah dipahami Sobat Koper adalah jangan pernah dianggap bahwa connect WiFi itu sudah pasti connect database. Itu salah, ya. Connect WiFi mungkin bisa, tapi belum tentu connect ke database. Itu nanti ada beberapa faktor. Nanti saya sebutkan di terakhir, ya. Oke, WiFi client, kemudian buat sebuah konstanta, tipenya integer untuk portnya, HTTP port. Nah, dalam hal ini adalah port 80. Kenapa port 80? Sesuaikan web servernya. Buka aplikasi SIMPP-nya, nanti Sobat Koper bisa lihat di sini. Itu portnya 80 atau yang lain. Kalau misalnya di sini 8082, berarti di sini nanti sesuaikan 8082. Oke? Kalau di sini punya saya defaultnya itu selalu 80. Baik. Nah, kalau sudah, berikutnya dicek jika kliennya dalam hal ini adalah node MCU, tanda seru itu menunjukkan tidak. Berarti jika kliennya tidak connect, tidak terkoneksi gitu ya. Tidak terkoneksi kemana? Tidak terkoneksi ke host. Hostnya ini, server ya. Ke server tadi ada variabel di atas ya. Nah, variabel server ini. Oke. Jika kliennya tidak, tanda seru itu artinya tidak terkoneksi ke server dengan port atau melalui port 80, HTTP port ya. Ini sama. Maka apa yang dilakukan? Tolong beritahukan ke node MCU melalui serial monitor bahwa gagal terkoneksi ke web server. Saya ketik begini, serial.println dalam kurung gagal terkoneksi ke web server. Awas ya, WiFi bisa saja connect, tapi ke web server belum tentu connect. Nah, kalau tidak connect gimana? Ya kembali, return. Coba lagi, koneksi ulang. Nah, apa biasanya menyebabkan tidak bisa terkoneksi web server? Yang pertama, firewall. Firewall itu terkadang memblok port 80, sehingga alat-alat node MCU kita atau perangkat lain itu tidak bisa terkoneksi ke web servernya. Jadi kalau Sobat Koper mengalami itu, coba matikan firewall-nya, gitu ya. Nah, bagaimana cara mematikan firewall? Silakan dicari sendiri. Oke. Baik Sobat Koper, setelah itu berikutnya. Nah, di sini baru apabila terkoneksi ke web server, maka kirim data. Oke. Cara kirim datanya HTTP client. Kita melalui port HTTP. Nah, kita bikin dulu variabelnya. HTTP client HTTP. Nah, kemudian berikutnya kita buat begini. String
link URL untuk kirim data. Siapkan variabel link URL untuk kirim datanya. String, tipenya string ya. String, link. Oke, perhatikan baik-baik. http:// tutup petik 2-nya, kemudian plus, string, dalam kurung. Tadi kita ada variabel server di atas ya. Server, kemudian plus lagi, tutup kurung, plus. Kemudian, slash, petik 2, slash. Nama folder kita di htdocs apa? Grafik sensor, gitu ya. Slash. Nah, di sini nanti kita akan buat sebuah file lagi di program PHP-nya. Satu file lagi namanya kirimdata.php. Di mana kirimdata.php ini nanti akan menangkap nilai suhu dan kelembaban yang kita kirim. Nah, cara ngirimnya gimana? Begini, kirimdata.php tanda tanya. Yang pertama apa? Suhu. Sama dengan tutup petik 2-nya plus string dalam kurung suhu. Nah, apa maksudnya string dalam kurung suhu? Itu artinya kita mengkonversi tadi tipe data suhu kan float ya. Nah, supaya bisa digabungkan dengan string yang ada di sini, maka kita harus ubah menjadi string. Oke, plus petik 2. Nah, data yang kedua apa? Kelembaban. Kasih tanda ampersand dulu. Ya, atau simbol dan itu. Variabelnya kelembaban. Jadi ada suhu, ada kelembaban. Sama dengan plus string dalam kurung variabel kelembaban. Oke. Nah, beginilah cara mengirim nilai variabel sensor ke database melalui file kirim data. Nah, file kirim data ini nanti akan kita buat setelah ini, ya. Kita selesaikan dulu. Baik, kalau sudah, ini kita enter. Berikutnya, setelah variabel linknya sudah siap, tinggal kita eksekusi. Eksekusi link URL-nya. Caranya gimana? Variabel http dot begin dalam kurung variabel link. Paste di sini. Oke? Sudah? Nah, kemudian modenya kita harus kasih mode get. http.get. Kenapa mode get? Karena nanti setiap kita kirim data melalui kirimdata.php ini, maka program PHP kirimdata.php akan mengambil get, ya, mengambil suhu. Jadi parameter yang diambil itu adalah suhu dan kelembaban yang ada di sini. Jadi makanya hati-hati Sobat Koper, ini variabel yang ada di sini harus diingat betul-betul, karena nanti akan dipakai. Apakah harus sama dengan yang ada dalam kurung? Boleh sama, boleh tidak. Ya. Nah, kalau yang string dalam kurung suhu, string dalam kurung kelembaban, itu tidak lain adalah variabel kita yang ada di sini. Nah, variabel kita yang ada di sini. Nah, tapi kalau parameternya, variabelnya boleh beda. Yang di sini, ini bisa ganti misalnya data 1, boleh. Ini jadi data 2, boleh. Gitu ya, ini variabel saja. Nah, sementara kita samakan aja. Ini suhu, ini kelembaban. Ingat ya, ini yang akan dibaca nanti di file kirimdata.php. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Oke, berikutnya, setelah kita get, supaya kita tahu ini berhasil kirim atau tidak, kita tangkap responnya. Respon kirim datanya. Bagaimana cara menangkap respon kirim datanya? Gini, string respon, ini variabel aja ya, sama dengan http.getString. Ini caranya ya. Nah, kemudian respon ini, variabel respon ini kita cetak di serial monitor, serial println respon. Oke. Gitu ya. Nah, nanti responnya apa? Berhasil atau gagal. Jadi kalau dia berhasil ngirim data, artinya berhasil tersimpan ke tabel sensor, TB sensor.
dia nanti kita kasih informasi berhasil disimpan. Tapi kalau gagal ya gagal disimpan, gitu ya. Oke, baik Sobat Koper, ini kita simpan dulu. Ini sudah selesai. Nah, sebelum kita upload, hati-hati, kita buat dulu file kirim data.php ini. Nah, kita kembali ke sini. Buat file baru di graphic sensor, klik kanan, new file, langsung simpan. File save, kasih nama kirim data.php tanpa spasi. Langsung simpan. Oke, kemudian ketikkan tag PHP-nya, PHP, buat koneksi dulu. Koneksi ke database. Oke, ini saya copy aja dari yang tadi ya. Tadi kan sudah ada di data.php ya. Saya copy aja, biar nggak lama-lama ngetiknya. Oke, saya paste di sini. Ya. Berikutnya, sebelum disimpan, tangkap parameter yang dikirimkan oleh node MCU. Nah, parameternya tadi ingat, ada suhu, ada kelembaban. Yang di sini ya. Pertama suhu, kemudian yang kedua adalah kelembaban. Nah, variabel itu kita tangkap di sini. Sediakan variabel penampung, boleh sama, boleh beda. Nah, yang nggak boleh beda itu ini, underscore get dalam kurung. Nah, sini dalam kurung ini harus sesuai dengan yang ada di Arduino-nya. Harus sama dengan yang ada di sini. Kelembaban dan suhu harus sama. Oke, pertama suhu, kedua kelembaban. Sama, underscore, dollar underscore get, dalam kurung petik 1, kelembaban. Ya, sekali lagi yang dalam kurung siku itu sesuai dengan yang tertulis di Arduino-nya. Baik, kalau sudah, berikutnya apa? Ya, tinggal kita simpan ke tabel TB sensor. Nah, pertama, perhatikan, atur ID-nya selalu dimulai dari 1. Nah, tujuannya apa? Kalau nanti datanya kita kosongkan, ID-nya itu selalu mulai dari 1. Nah, intinya itu begitu. Nah, caranya gimana? Gini, MySQLi query, variable connect, alter, table, nama tabelnya, TB sensor, spasi, auto underscore increment, sama dengan 1. Itu cara mengatur supaya ID-nya itu selalu dimulai dari 1 apabila datanya dikosongkan. Soalnya kalau tidak dibuat seperti ini Sobat Koper, nanti ID-nya itu akan berlanjut terus. Misal, kita punya 10 data nih terakhir. Kemudian data ini ID-nya sudah 10. Ya, data terakhir ID-nya 10. Kemudian kita kosongkan, ketika diisi data baru, maka dia akan berlanjut tuh. Mulainya 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, supaya mulai dari lagi 1 ya, ketika dikosongkan, maka harus dibuat auto increment-nya kembali ke 1. Itu tujuannya. Nah, kemudian baru kita simpan nilai suhu dan kelembaban ke tabel TB sensor. Ya, caranya gimana? Saya sediakan variabel simpan supaya nanti bisa diuji responnya berhasil atau tidak. MySQLi query, variabel koneksinya connect, perintahnya insert into, nama tabelnya TB sensor. Oke, fieldnya apa? Nah, fieldnya tabel sensor itu kan ada 4 ya, ID, suhu, kelembaban, sama tanggal. Nah, khusus ID dan tanggal tidak usah dimasukkan. Jadi cukup mulainya suhu, koma, kelembaban, oke, 2 saja. Tutup kurung, kemudian values, buka kurung lagi. Nah, hati-hati di sini. Cara penulisannya, petik 1 ke tengah, ambil variabel suhu yang ada di sini. Paste di sini. Dah? Tutup petik 1-nya, koma. Petik 1 lagi ke tengah, ambil variabel kelembaban. Copy, paste di sini. Jangan sampai salah. Ya.
Ketika ini salah, maka otomatis tidak bisa tersimpan. Baik ya. Nah, sekarang untuk supaya node MCU-nya tahu ini berhasil atau tidak, kita berikan respon ke node MCU. Jadi respon ini berupa informasi ya, berhasil atau tidak. Jika tersimpan, berhasil tersimpan, maka berikan respon berhasil disimpan. Jadi nanti ini harusnya tampil di serial monitornya Arduino ini. Oke, itu kalau berhasil simpan. Kalau tidak, ya cetak juga, kasih informasi juga. Gagal tersimpan. Nanti kalau gagal tersimpan, kita cek ini gagalnya di mana. Baik ya, ini kita bisa simpan dulu, file save. Dah, tinggalkan ini, kembali ke Arduino. Oke. Apa yang dilakukan di Arduino? Nah, karena programnya tadi sudah selesai, ya tinggal kita upload saja. Ya, kita tinggal upload. Langsung, upload. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil diupload. Nah, sekarang kita cek dulu di serial monitor ya. Mulai koneksi WiFi sampai pengiriman datanya berhasil atau tidak. Tools, serial monitor. Nah, sini terlihat nih ya. Sudah connect, kemudian ada respon berhasil disimpan, berhasil disimpan. Ini artinya node MCU-nya harusnya sudah berhasil ngirim data ke database. Dalam artian, grafiknya juga harusnya sudah bisa membaca nih. Nah, sekarang kita buktikan. Kita buka grafiknya sekarang ya. Nah, ini grafiknya sudah berhasil membaca data nih. Ini berubah-ubah terus ya. Ini cuma karena datanya selalu sama, makanya dia garis lurus ya. Garis lurus. Nah, coba kita mainkan datanya. Nah, ini sudah mulai sedikit berubah ya di sini. Nah, coba kita kasih ini coba saya kecilin. Saya sandingkan dengan serial monitor. Nah, seperti ini ya. Ini karena datanya selalu stagnan ya, 29,692, makanya dia seperti itu. Nah, misalkan kalau kita mainkan datanya. Oke, coba saya kasih korek ya. Sebentar saya siapin dulu. Baik Sobat Koper, di sini saya sudah siapkan korek api. Coba kita tes sensor suhunya ya. Nanti akan kelihatan perubahannya. Mudah-mudahan bisa ini. Coba kita tes. Saya angkat dulu sedikit supaya tidak kena api ya. Coba kita tes. Saya kasih suhu di sini. Oke. Nah, itu perubahannya sudah kelihatan ya di grafik. Nah, ini sudah real time Sobat Koper. Oke. Iya, itu dia ya. Nah, karena perubahannya tidak terlalu signifikan, artinya angkanya tidak terlalu jauh, sehingga grafiknya juga gerak naik turunnya juga tidak terlalu jauh ya. Tapi sudah terlihat bahwa ini sudah real time, sudah berjalan. Apapun yang dikirim, itu nanti otomatis akan terbaca oleh grafiknya. Oke, kurang lebih seperti itu caranya. Baik Sobat Koper, demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami step by step-nya, sudah saya jelaskan detail banget ya, termasuk baris programnya, fungsinya apa. Apabila Sobat Koper menyimak dari awal sampai akhir, tidak di-skip, tidak dilompati, harusnya bisa berhasil. Ya, harusnya bisa berhasil. Yang terkadang bisa gagal pengiriman itu adalah karena firewall tadi itu ya. Jadi kalau misalnya Sobat Koper sudah sampai di tahap ini, kemudian tiba-tiba gagal tersimpan, berarti cek firewall-nya, matikan firewall komputernya. Baik Sobat Koper, demikian video tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya, kemudian jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Siapa tahu di luar sana ada yang lagi membutuhkan tutorial ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Coding Perangkat untuk terus berkarya di channel YouTube dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita kupas tuntas sampai dengan proyek ini selesai. Pesan saya, jangan lupa setiap apa yang dilakukan, terutama pembuatan proyek IoT, jangan lupa step by step. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya.
Sampai ketemu di video-video menarik berikutnya hanya di channel Coding Perangkat. Salam Koper, Coding Perangkat, semua bisa di coding. Wassalam.